Hai Sobat Info. Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah menyebutkan pada tahun 2025 sebanyak 1,2 miliar atau 14% penduduk bumi akan kesulitan mendapatkan air bersih. Padahal, air adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitas hidup manusia, harus diperhatikan kelestarian sumber daya alam, khususnya sumber daya air. Sayangnya, tidak semua daerah yang mempunyai sumber daya air yang baik. Tapi sekarang, telah ada teknologi yang dapat mengubah air laut yang asin menjadi air minum yang aman dikonsumsi dan dapat mengubah jutaan hidup orang di seluruh dunia. Penasaran seperti apa? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Info Gila. Para ilmuwan Australia berhasil mencari cara untuk mengubah air asin atau air payau menjadi air minum yang aman dan bersih. Inovasi baru ini menggunakan senyawa kerangka logam organik atau disebut MOF bersama sinar matahari untuk memurnikan airnya hanya dalam waktu 30 menit, menggunakan proses yang lebih efisien daripada teknik yang ada. Senyawanya stabil, murah, dapat digunakan kembali, dan menghasilkan air yang memenuhi standar desalinasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Berdasarkan pengujian awal, sekitar 139,5 liter atau hampir 37 galon air bersih dapat diproduksi per hari dari 1 kg bahan MOF. Setelah hanya 4 menit terpapar sinar matahari, material melepaskan semua ion garam dari air dan siap digunakan lagi. Tim ahli di balik proses tersebut mengatakan bahwa mereka menyediakan beberapa peningkatan atas metode desalinasi yang ada. Dikutip dari Science Alert menurut Hunting Wang, insinyur kimia dari Monash University, proses desalinasi termal dengan penguapan memerlukan banyak energi dan teknologi lain seperti osmosis balik, memiliki sejumlah kelemahan termasuk konsumsi energi yang tinggi dan penggunaan bahan kimia dalam pembersihan membran dan deklorinasi. Dan sinar matahari adalah sumber energi paling melimpah dan terbarukan di bumi. Pengembangan proses desalinasi berbasis adsorben baru ini melalui penggunaan sinar matahari untuk regenerasi memberikan solusi desalinasi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Para ilmuwan menciptakan MOF baru yang disebut PSP Mil 53, yang sebagian terbuat dari bahan yang disebut Mil 53, yang sudah dikenal karena cara bereaksi terhadap air dan karbon dioksida. Meskipun ini bukan penelitian pertama yang mengusulkan gagasan menggunakan membran MOF untuk membersihkan garam dari air laut dan air payau, temuan ini dan materi PSP Mil 53 akan memberi para ilmuwan lebih banyak pilihan untuk dijelajahi. MOF pada umumnya adalah bahan yang sangat berpori, di mana hanya ada 1 sendok teh bahan yang dikompresi dapat dibuka hingga menutupi area seluas lapangan sepak bola. Sistem baru ini berpotensi digunakan pada pipa dan sistem air lainnya untuk menghasilkan air minum bersih. Desalinasi telah digunakan untuk mengatasi meningkatnya kekurangan air secara global karena ketersediaan air payau dan air laut yang melimpah, dan karena proses desalinasi yang dapat diandalkan, air yang diolah dapat diintegrasikan dalam sistem akuatik yang ada dengan risiko kesehatan minimal. Menurut data WHO, secara global, sekitar 785 juta orang kekurangan sumber air minum bersih dalam waktu setengah jam berjalan kaki dari tempat mereka tinggal. Ketika krisis iklim mulai terjadi, masalah itu akan semakin parah. Mengingat 97% air di bumi merupakan air garam, itu adalah sumber daya yang sangat besar yang belum dimanfaatkan untuk air minum yang bermanfaat bagi kehidupan. Jika solusi seperti PSP Mil 53 dapat ditemukan untuk membuatnya sesuai dan aman dikonsumsi manusia. Meskipun masih tidak ada kejelasan mengenai seberapa efektif sistem itu bekerja, tetapi ini merupakan hal baik. Bersamaan dengan pendekatan lain yang sedang diuji, seperti penggunaan sinar ultraviolet, filter grafin, dan sinar matahari dan hidrogel. Dan para ilmuwan sedang mencari metode untuk mengeluarkan air dari udara tipis. Dan penelitian ini sendiri telah dipublikasikan di Nature Sustainability.
Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!